Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi inti pada materi statistika, yaitu yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Kenapa dikatakan sebagai ukuran pemusatan data? Itu karena nanti angka-angka yang diperoleh akan menghasilkan angka-angka yang posisinya terpusat pada satu angka tertentu yang berdekatan. Ukuran pemusatan data itu nanti meliputi min atau rata-rata hitung, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang paling banyak muncul. Materi ini mungkin waktu kalian SMP sudah pernah dipelajari, cuman biasanya kalau SMP itu hanya membahas mengenai data tunggal. Nanti di sini kita akan bicara tentang data tunggal maupun data berkelompok, serta membaca rata-rata hitung, nilai tengah atau median, dan nilai yang paling banyak muncul atau modus dari histogram, poligon, atau bahkan dari OGIF. Jadi pengembangan materinya bisa macam-macam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu min atau rata-rata atau rataan. Min dilambangkan dengan tanda huruf X diberi tanda coret di atas. Ini disebut sebagai rata-rata atau rataan atau min. Untuk data tunggal, ini kita bicara data tunggal dulu. Yang pertama untuk data tunggal, misalnya diketahui suatu urutan data, ini tidak harus urut, ada deretan angka-angka data, misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Bentuknya data tunggal. Tentukan min atau rata-rata dari deretan angka-angka ini. Nah, maka rumusnya adalah X bar sama dengan, ini dibaca X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini X1, X2, X3 itu adalah data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data ke N. Ya, ditambahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data atau N. Contoh, kita punya angka-angka yang tertera di sini, nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh Mbak Ani sebagai berikut. Dari berapa kali ulangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ulangan matematika miliknya Mbak Ani memperoleh nilai yang pertama 76, 78, 57, 69, 82, 73, 76, 89. Berapa rata-rata nilai matematikanya Mbak Ani? Maka cara menghitungnya adalah kalian jumlahkan semua nilai hasil ulangannya Mbak Ani yang diperoleh tadi, yaitu X bar sama dengan 76 ini tadi, ditambah 78, ditambah 57, ditambah 69, ditambah 82, ditambah 73, ditambah 76, ditambah 89, dibagi 8. 8 dari mana? Dari berapa kali dia mendapatkan nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kali ulangan. Maka setelah dijumlahkan ketemu nilai 600. Ini hasilnya 600 dibagi berapa kali ulangan dia? 8 kali ulangan. Maka 600 dibagi 8. Oh, ternyata nilai ulangan matematikanya Mbak Ani rata-ratanya adalah 75. Itu menentukan rata-rata dari data tunggal. Yang kedua, jika data tunggal itu jumlahnya banyak, data tunggal jumlahnya banyak, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, maka rumus menentukan rata-ratanya adalah, kita lihat di sini, X bar sama dengan FIXI, F1X1 ditambah F2X2. Itu berarti dari mana? F1 itu frekuensi atau banyaknya data yang pertama kali data yang pertama, ditambah banyaknya data yang kedua kali data yang kedua,
ditambah banyaknya data yang ketiga kali data yang ketiga, dan seterusnya ditambah banyaknya data ke n kali data yang ke n itu, dibagi semua frekuensinya. Frekuensi data pertama ada berapa, data kedua ada berapa, dijumlahkan semua. Contohnya begini, ini sama-sama data tunggal. Tentukan min dari data tunggal tapi bentuknya tabel. Kenapa dibuat dalam bentuk tabel? Sebenarnya ini sama dengan menuliskan seperti yang di atas tadi. Tetapi karena jumlahnya cukup banyak, dibuat dalam bentuk tabel. Ini kalau dibuat dalam urutan angka sebenarnya berbunyi 50, 50, 50 sebanyak 3 kali. Terus 60, 60, 60, 60 terus sebanyak 10 kali, 70, 70, 70 terus sebanyak 14 kali, dan seterusnya. Karena jumlahnya banyak, maka dibuat dalam bentuk tabel. Maka cara menentukan min atau rata-rata dari data berbentuk seperti ini, kalian hitung dulu perkalian antara nilainya dengan banyaknya nilai itu diperoleh berapa kali. Ini nilai 50 diperoleh 3 kali, maka kalian kalikan menjadi FI kali XI. I-nya 1, urutan ke-1. FI-nya frekuensi ke-1. Ini X2 berarti urutan data kedua kali F2. Ini X3 kali F3, ini X4 kali F4, ini X5 kali F5, X6 kali F6, dan seterusnya. Diperoleh 50 kali 3, 150, 60 kali 10, 600, 70 kali 14, 980, 80 kali 8, 640, 90 kali 5, 450, 100 kali 2, 200. Maka dijumlahkan semua frekuensinya ada berapa? 3 tambah 10 tambah 14 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Oh, ternyata seluruh frekuensinya atau jumlah seluruh datanya ada 42. Sedangkan perkalian antara data itu dengan frekuensinya, kalau dijumlahkan semuanya, tinggal kalian jumlahkan tadi 150 yang berasal dari 50 kali 3, terus 600 yang berasal dari 60 kali 10, dan seterusnya. Kalian jumlahkan, ketemunya 3020. Maka menentukan rata-ratanya tinggal kamu bagi FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma itu artinya penjumlahan dari setiap frekuensinya ini. Maka diperoleh 3020 dibagi 42 sama dengan 71,9. Sebenarnya bentuk ini dapat juga kalian kerjakan seperti cara yang pertama di atas. Hanya nanti kalau dengan cara yang pertama di atas itu terlalu panjang, karena nanti akan menjumlahkan begini: 50 tambah 50 tambah 50 tambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 sebanyak 10 kali, tambah 70 tambah 70 tambah 70 sebanyak 14 kali, dan seterusnya. Akan mengakibatkan penjumlahan yang sangat panjang dan kurang efektif, sehingga dibuatlah dalam bentuk tabel semacam ini. Ini adalah cara menentukan rata-rata hitung dari data tunggal. Bagaimana menentukan rata-rata hitung dari data berkelompok? Nah, kalian mengenal data berkelompok itu kemarin ketika saya beri tugas untuk membuat daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, untuk menentukan min dari data berkelompok, min atau rata-rata data berkelompok, di sini akan Ibu perkenalkan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode titik tengah. Ini yang saya kotai yang pertama ini, menentukan min dari data berkelompok dengan metode titik tengah. Rumusnya hampir mirip dengan data tunggal tadi di atas. Di sini berbunyi X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 dan seterusnya, ditambah Fn kali Xn dibagi frekuensi pertama tambah frekuensi kedua tambah frekuensi ketiga sampai frekuensi ke n. Yang membedakan adalah kalau pada data tunggal, XI-nya adalah data itu sendiri, X1-nya adalah data yang pertama, X2-nya adalah data yang kedua, dan seterusnya. Tetapi kalau pada data berkelompok,
X1, X2 di sini mewakili titik tengah dari tiap-tiap intervalnya. Jadi ini sebagai titik tengah dari tiap-tiap intervalnya. Lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada data berkelompok. Di sini ada data berkelompok, tentukan min atau rata-rata hitung dari data berkelompok di bawah ini. Untuk kisaran nilai 31 sampai 35, jumlahnya ada 5 anak. Kisaran nilai 36 sampai 40, jumlahnya ada 9 anak. Kisaran nilai 41 sampai 45, 16 anak. 46 sampai 50, 13 anak. 51 sampai 55, 7 anak. Tabel semacam ini kemarin sudah kalian pelajari di pertemuan bagian yang pertama, yaitu menentukan daftar distribusi frekuensi. Nah, kalau kalian ketemu tabel-tabel yang semacam ini namanya data berkelompok, karena dia dikelompokkan dalam kelas-kelas dan interval tertentu. Menentukan min data berkelompok tadi yang pertama dengan metode titik tengah. Nah, ini kenapa dulu saya katakan bahwa interval sebaiknya jumlahnya ganjil. Ini jumlahnya ganjil. Dari 31 sampai 35 itu jumlahnya 5. 31, 32, 33, 34, 35. Demikian juga 36 sampai 40 juga jumlahnya 5, 41 sampai 45 jumlahnya 5. Ini interval memang sebaiknya ganjil karena apa? Untuk memudahkan menentukan titik tengah dari tiap-tiap kelas. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan titik tengah dari masing-masing kelasnya. Titik tengah di sini dilambangkan dengan XI sebagai titik tengah tiap-tiap kelas. Untuk interval 31 sampai 35, XI-nya atau titik tengahnya adalah 33, yaitu angka yang tepat berada di tengah-tengah antara 31 sampai 35. Bisa kalian hitung mundur 31, 32, 33, 34, 35. Terus yang persis di tengah-tengah siapa? Oh, 33. Boleh juga dengan rumus seperti yang saya tuliskan kemarin, yaitu 31 ditambah 35 dibagi 2. 31 tambah 35, 66. 66 dibagi 2, 33. Maka menentukan titik tengah kelas yang kedua juga sama. 36 tambah 40, 70, berapa ini? 76 dibagi 2, 38. 41 tambah 45, 86 dibagi 2, 43. Boleh dengan cara seperti itu. Boleh juga cukup dilihat begini. Setelah kalian menemukan titik tengah untuk interval kelas yang pertama, kalian lihat 31 sampai 35. Oh, ternyata titik tengahnya adalah 33. Maka kalian lihat cirinya, 31 sampai 33 itu hanya menambahkan 2 dari batas bawah. Ini namanya batas bawah. Oh, berarti setiap batas bawah cukup kita tambah 2 saja. Boleh. Itu juga cara menentukan titik tengah yang lebih cepat. Dari 31 sampai 33 ditambah 2, maka berikutnya tinggal kalian tambah 2 saja. 36 tambah 2, 38. 41 tambah 2, 43. 46 tambah 2, 48. 51 tambah 2, 53. Nah, ini namanya XI atau titik tengah tiap-tiap kelas. Tadi menentukan min dari data berkelompok, cara yang pertama adalah metode titik tengah. Nah, ini titik tengahnya. Setelah titik tengahnya kita temukan, kita dapatkan, maka langkah berikutnya kita mengalihkan frekuensi tiap-tiap kelas dengan titik tengahnya. Ini kelas yang pertama frekuensinya 5, kita kalikan dengan 33. Ketemunya 165. Frekuensi kelas yang kedua 9, kita kalikan dengan titik tengahnya 38, ketemunya 342. Frekuensi kelas yang ketiga, titik tengahnya 43. Kita kalikan menjadi 16 kali 43, ketemunya 688. Frekuensi kelas keempat, titik tengahnya 48, kita kalikan 13 kali 48, ketemunya 624.
frekuensi yang terakhir 7, titik tengahnya adalah 53, kita kalikan menjadi 7 kali 53, hasilnya 371. Nah, hasil perkalian FI kali XI ini semuanya dijumlahkan, ketemu 2190. Dan frekuensinya semuanya kita jumlahkan, ketemunya 50. Maka mendapatkan rata-rata dari data berkelompok dengan metode titik tengah dapat kita peroleh dengan cara X bar sama dengan FI kali XI dibagi FI. Tadi FI kali XI nya sudah kita hitung semua di dalam tabel ini. Ketemunya 2190 dibagi jumlah semua frekuensinya adalah 50 di sini. Nah, ini dibagi 50. Maka hasil akhirnya adalah 43,8. Ini adalah rata-rata yang ditanyakan. Hasilnya 43,8. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan rata-rata data berkelompok dengan metode rata-rata sementara. Ini cara yang kedua, dengan metode rata-rata sementara. Metode ini juga harus menghasilkan hasil yang sama dengan metode titik tengah. Rumusnya adalah X bar atau rata-rata sama dengan X bar S dibaca rata-rata sementara ditambah sigma. Sigma itu penjumlahan beruntun FI kali DI. FI itu frekuensi pada kelas ke I. DI itu adalah selisih antara titik tengah kelas yang bersangkutan dengan rataan sementaranya. Ini DI dibagi sigma F, jumlah dari semua frekuensinya. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada contohnya, masih dengan data yang tadi saya ulang, X bar itu rata-ratanya, X bar S itu rata-rata sementara, sigma penjumlahan beruntun, FI frekuensi pada kelas ke I, DI itu selisih antara titik tengah pada kelas yang bersangkutan dengan rataan sementaranya. Sigma F adalah jumlah seluruh frekuensinya. Masih dengan kelas yang tadi sudah kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan titik tengah. Kita coba menghitung rata-rata dengan metode rataan sementara. Nah, bagaimana menentukan rataan sementaranya? Rataan sementara atau X bar S dapat kita tentukan terserah oleh yang mau mengerjakan, yaitu memilih salah satu titik tengah ini. Tadi kita sudah menghitung titik tengah. Memilih salah satu titik tengah, apakah 33, apakah 38, apakah 43, apakah 48 atau 53 sebagai pilihan kita untuk menentukan X bar S. Jadi X bar S-nya ada 5 pilihan, boleh pakai ini, atau ini. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan X bar S yaitu angka 43. Atau rataan sementaranya saya putuskan angka 43. Kalau kalian mencoba pakai angka 38 boleh? Boleh. Pakai angka 33 boleh? Boleh. Pakai 48 juga boleh, pakai 53 juga boleh. Intinya rataan sementara boleh kalian pilih dari salah satu titik tengah pada kelas-kelas yang tadi sudah ditentukan. Kalau sudah, tadi saya fokusnya pada angka 43 sebagai X bar S. Nah, DI itu tadi selisih antara XI dengan X bar S. X bar S di sini yang saya lingkari 43. Maka DI ini diperoleh dari perhatikan kelas yang pertama ini. 31 sampai 35, titik tengahnya 33. Maka DI-nya kenapa dapat negatif 10 diperoleh dari 33 dikurangi 43. Nah, ini negatif 10. Kelas yang kedua 38. 38 dikurangi 43, negatif 5. Kelas yang ketiga, XI-nya 43, X bar S-nya 43. Maka 43 dikurangi 43, 0. Kelas yang keempat, XI-nya 48, X bar S-nya 43, maka 48 dikurangi 43,
hasilnya 5, dan yang berikutnya XI nya 53 dikurangi 43 hasilnya adalah 10. Ini cara menentukan DI. Nah, setelah ketemu nilai DI, langkah berikutnya kita kalikan antara FI kali DI. FI nya 5 kali DI nya negatif 10, diperoleh 5 kali negatif 10 negatif 50, 9 kali negatif 5 negatif 45, 16 kali 0 0, 13 kali 5 65, 7 kali 10 70. Setelah FI kali DI tiap-tiap kelas sudah kita dapatkan, berikutnya kita hitung sigmanya. Sigma itu menjumlahkan semua hitungan ini. Nah, ini negatif 50 ditambah negatif 45 ditambah 0 ditambah 65 ditambah 70. Ternyata hasilnya adalah 40. Setelah ketemu FI DI, maka kita masukkan sesuai dengan rumus, bahwa rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma atau penjumlahan FI kali DI dibagi semua frekuensinya. Tadi X bar sementaranya adalah 43, kita masukkan 43 ditambah sigma FI DI, ini jumlah dari seluruhnya, yaitu 40 dibagi sigma F. Sigma S jumlahnya tadi 50. Nah, berarti 40 dibagi 50. Kita peroleh 43 ditambah 0,8. 0,8 dari mana? 40 dibagi 50. Maka hasilnya adalah 43,8. Ini menentukan rata-rata dengan metode rataan sementara. Dengan rataan sementara hasilnya 43,8. Tadi dengan metode titik tengah, kita lihat dengan metode titik tengah juga hasilnya sama, yaitu 43,8. Jadi kalian boleh pilih mau pakai metode titik tengah boleh, mau pakai metode rataan sementara juga boleh. Asal ngitungnya teliti, tepat, pasti hasilnya sama. Itu adalah cara menentukan rata-rata hitung atau X bar atau min, baik data tunggal maupun data berkelompok. Semoga bisa dipahami.